Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Oh iya, bagi yang belum subscribe, minta tolong ya buat di subscribe dulu channel saya. Nah, pada pembahasan kali ini, tujuan dari pembahasannya yaitu yang pertama, mengetahui alasan kenapa tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah. Dan yang kedua, waktu lahir Nabi itu kapan ya. Dan yang ketiga, para pengasuh Nabi Muhammad. Dan terakhir adalah sifat terpuji Nabi Muhammad pada saat kanak-kanak. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan ini menjadi alasan kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Nah, pada saat itu ada salah seorang pemimpin perang yang bernama Abrohah. Abrohah ini mendatangi Mekah dengan tentara bergajah dengan jumlah pasukan 6.000 tentara. Nah, Abrohah ini yaitu seorang gubernur kerajaan agama Nasrani di Abyssinia, Yaman. Apa tujuan dari Abrohah ini dengan pasukannya? Yaitu pergi ke Mekah, yaitu untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ternyata pada saat itu di Mekah dijaga oleh kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Nah, selain itu ternyata masyarakat dari kota Mekah ini semuanya hampir kabur meninggalkan kota Mekah. Tapi Abdul Muthalib tinggal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga rumah Allah. Dan Allah pun mengijabah atau mengabulkan doanya. Dan Allah mengirimkan pasukan ababil atau ribuan burung ababil membawa kerikil panas tajam dan beracun untuk melawan pasukan tentara gajah. Dan akhirnya semua pasukan tentara gajah pun kalah oleh burung ababil ini. Maka disebutlah tahunan itu adalah tahun gajah. Nah, udah tahu kan? Yang kedua, sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ada seseorang yang sedang hamil, tentu ketika melahirkan perlu adanya bidan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibidani oleh salah seorang wanita yang bernama Siti Sifa. Nah, Siti Sifa ini merupakan salah seorang ibu dari Abdurrahman bin Auf, yaitu sahabat Nabi sendiri. Sedangkan ada yang tahu kapan lahir Nabi? Yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau dengan bulan Masehinya yaitu 20 April 571 Masehi. Nah, lahir Nabi ada di kampung Bani Hashim. Di mana letak Bani Hashim? Yaitu di Mekah. Nah, begitu ya tentang kelahiran Nabi Muhammad. Layaknya seorang anak, umumnya pasti punya ayah dan ibu. Ada yang tahu ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW? Ayahnya yang bernama ya Abdullah. Sedangkan ibunya ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Ibunya adalah Siti Aminah. Nah, Abdullah ini yaitu pada saat itu meninggal pada saat usia 7 bulan sebelum lahir Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad sedang dikandung 2 bulan kisarannya. Nah, lalu Abdul Muthalib yaitu seorang kakeknya menamai Nabi Muhammad dengan panggilan Muhammad, yang artinya, ada yang tahu arti Nabi Muhammad? Yaitu yang terpuji, ya, orang yang terpuji. Nah, makanya nama itu adalah doa. Ini sudah dicontohkan dengan Nabi Muhammad, maka jangan panggil nama orang lain dengan nama yang jelek. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy. Apa sih suku Quraisy itu? Ya, suku Quraisy itu adalah suku yang disegani dan berpengaruh di negeri Arab. Nah, sedangkan silsilah keturunan
ayah dan ibu Nabi Muhammad bertemu di keluarga kakek yang bernama Kilab. Berarti ayah dan ibunya masih punya darah keturunan yang sama ya. Kita lihat silsilahnya. Nah, di sini Kilab, pada yang Kilab, ternyata Kilab itu mempunyai anak. Pertama Kusoy. Nah, dari Kusoy ini mempunyai anak Abdi Manaf. Dari Abdi Manaf ini mempunyai anak lagi, yaitu salah satunya Hashim. Dan dari Hashim ini mempunyai anak lah, yaitu Abdul Muthalib. Nah, dari Abdul Muthalib ini adalah anak yang bernama Abdullah. Sedangkan di sisi lain, Kilab juga punya anak Zuhroh. Zuhroh punya anak, salah satunya Abdi Manaf. Abdi Manaf ternyata punya anak lagi, salah satunya Wahab. Nah, dari Wahab ini ternyata mempunyai salah satu anak yang bernama Aminah. Aminah dan Abdullah ini menikah, lalu mempunyai anak yang bernama Nabi Muhammad SAW. Sudah paham kan? Makanya kenapa keturunannya ketemu di eyang yang bernama Kilab. Oke, selanjutnya yaitu C. Para pengasuh Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu pengasuhnya yaitu Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Hal yang unik yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab yaitu kebiasaan ketika punya anak diasuh oleh wanita desa dengan tujuan supaya cerdas dan sehat karena lingkungan masih segar dan sehat. Nah, Halimah ini disebut juga ibu susu Nabi Muhammad. Nah, pada saat mengurus Nabi Muhammad, Halimah lebih menyayangi Nabi Muhammad daripada anak sendiri. Dan yang uniknya yaitu selama diurus, kehidupan Halimah Sa'diyah menjadi lebih baik, baik dari segi ekonomi maupun yang lainnya. Dan Halimah Sa'diyah mengurus Nabi Muhammad selama 4 tahun. Dan setelah 4 tahun ini, Nabi Muhammad pun dikembalikan ke keluarganya yang berada di kota Mekah. Setelah di Mekah ini ternyata Nabi Muhammad diurus oleh ibunya Nabi Muhammad, yaitu yang bernama Siti Aminah. Nah, pada suatu saat Siti Aminah ini mengajak Nabi Muhammad untuk melakukan ziarah kepada ayahnya, yaitu Abdullah. Kemana ziarahnya? Yaitu ke Abwa. Nah, Abwa ini merupakan salah satu tempat antara perbatasan Mekah dan Madinah. Dia ada di tengah-tengah ya. Nah, pada saat di Abwa ini setelah ziarah, ternyata Siti Aminah pun sakit keras yang mengakibatkan beliau meninggal dunia. Dan akhirnya Siti Aminah pun dimakamkanlah di Abwa. Setelah kejadian tersebut, ada salah satu pembantu Siti Aminah yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini melaporkan kepada kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Nah, pada saat itu umur Nabi berumur berapa? 6 tahun. Nah, pada saat berumur 6 tahun ini Nabi Muhammad diuruslah oleh kakeknya Abdul Muthalib dan diasuh sampai umur 8 tahun. Dan akhirnya Abdul Muthalib pun meninggal dunia dan diamanahkan yang mengurus Nabi Muhammad selanjutnya yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib mengurus sampai kapan? Abu Thalib mengurus sampai Nabi Muhammad menikah, yaitu menikah dengan Siti Khadijah. Nah, biar gampang kita rangkum ya kepengurusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bagan pengurusan Nabi Muhammad. Gimana nih bagannya? Kita bagi dulu menjadi 5 bagian karena ada 5 bagian yang dibaginya. Yang pertama adalah kepengurusannya yaitu Siti Aminah, yaitu selama 3 hari, yaitu mengurus selama 3 hari. Setelah 3 hari dilanjutkan oleh Halimah Sa'diyah sampai umur 4 tahun.
Setelah 4 tahun ini Nabi Muhammad diurus oleh Siti Aminah sampai umur 6 tahun. Nah, setelah Siti Aminah pun meninggal, lalu diuruslah oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai umur 8 tahun. Nah, setelah Abdul Muthalib meninggal, lalu diuruslah oleh pamannya yaitu Abu Thalib sampai Nabi Muhammad menikah. Ada yang tahu umur Nabi menikah umur berapa tahun? Ya, 25 tahun. Nah, begitulah bahkan kepengurusan Nabi Muhammad semasa hidupnya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih, yaitu sifat-sifat terpuji masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Jadi, pada saat itu, pada umur 4 tahun, Nabi Muhammad pernah mengalami kejadian yang sangat aneh, yaitu pada saat mengembala domba, Nabi Muhammad didekati oleh 2 malaikat, dan ternyata 2 malaikat ini membuang sifat-sifat buruk Nabi Muhammad. Adapun dari sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad, yaitu antara lain yaitu tidak pernah menyembah berhala. Nah, yang kedua, berakhlak mulia. Dan yang ketiga, sabar dan tabah menghadapi segala macam ujian. Selanjutnya yaitu cerdas dan disiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selanjutnya, Nabi juga pemaaf orangnya dan gampang bergaul terhadap semua orang. Lagi-lagi Nabi Muhammad murah hati, dan Nabi Muhammad juga menghormati kepada orang yang setingginya maupun yang ke bawahnya. Dan yang terpenting, Nabi Muhammad itu orang yang jujur dan senang mendoakan orang lain. Oke, alhamdulillah pembahasan kali ini kita sudah selesai. Sebelum kita menyudahi, kita simpulkan dulu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad ini terbagi menjadi beberapa bagian. Poin pentingnya, yang pertama pada saat sebelum lahir, dan yang kedua pada saat lahir, yang ketiga silsilah, selanjutnya para pengasuh Nabi Muhammad, dan terakhir sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad. Nah, sebelum lahir ada Abrohah yang membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah memberikan azab kepada mereka, yaitu berupa mengirimkan burung ababil. Adapun kelahiran Nabi Muhammad yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi. Sedangkan silsilah Nabi Muhammad yaitu kedua orang tua Nabi masih bersaudara jauh dan ketemu di eyangnya yang bernama Kilab. Adapun pengasuh Nabi Muhammad yang pertama Siti Aminah selama 3 hari, terus Halimah Sa'diyah sampai 4 tahun, Siti Aminah lagi sampai 6 tahun, selanjutnya oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib sampai 8 tahun, dan diteruskan oleh Abu Thalib sampai menikah atau umur 25 tahun. Sifat terpuji tidak pernah menyembah berhala. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, sabar dan tabah menghadapi ujian dan cobaan. Selanjutnya, cerdas dan disiplin. Dan pemaaf. Selanjutnya, Nabi juga gampang bergaul kepada sesama manusia, tidak membeda-bedakan, dan pentingnya murah hati. Selanjutnya, Nabi juga menghormati orang lain dan pastinya jujur. Dan yang terakhir, senang mendoakan, dan banyak lagi sih lain-lainnya. Nah, begitu ya gambarannya dari kesimpulan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, oke, udah paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.